Bagaimana memandang gurumu, mursyidmu, bagaimana memandang Muhammad dan hilangkan dirinya, hilangkan pertama dirinya, hilangkan gurunya juga. Tadi semua. Kemudian Nabi Muhammad, hilangkan Nabi Muhammad itu, karena dia juga makhluk. Ingat, leburkan pada Nur Muhammad, hilangkan juga Nur Muhammad, karena dia ada berasal dari Nurullah. Barulah roji'una kepada Nurullah, asal dari Allah, kembali pada Allah itu begitu. Ya. Karena semuanya kita berasal dari Allah. Kalau mau diabah susun dari kita dari ibu, ibu dari nenek, nenek dari bau, bau dari buyut, buyut dari jangawareng, jangawareng dari udeg-udeg, udeg-udeg dari kakait siwur, kakait siwur dari ibunya, dari ibunya, dari ibunya, dari ibunya, dari Hawa, Hawa dari Adam, Adam dari Nur Muhammad. Tuh. Maka juga salah satu cara mengembalikan bagaimana menghilangkan diri dan semua dua diri, pandang semuanya sebagai Nur Muhammad. Pada segala jirim ini ada johar pirid. Ada johar, pada segala yang nampak ini ada johar pirid. Maka pandanglah semuanya sebagai johar pirid. Kembalikan. Yaitu. Maka hilanglah makhluk ini dengan diri kita. Jadi kita bukan tidak boleh punya harta. Nabi Sulaiman punya harta. Hada min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman selamat dengan harta. Ini celaka dengan tidak punya harta. Dan ingat. Sudah dihitam oleh Nabi sendiri, oleh Al-Quran sendiri, bahwa yang selamat itu hanya sedikit. Tadi, apa kata Allah? Walaqad, Allah menggunakan litahqiq, sudah menjamin yang banyak itu celaka. Itu Quran. Ya, kenapa celakanya? Karena tadi tidak mampu menghilangkan wujud diri. Walaqad dara'na li jahannama katsir. Itu Allah berfirman. Tapi Allah menyebutnya ins, di situ bukan insan, bukan nas, bukan. Maka juga orang sekarang juga baca tafsir, mana bedakan in, basarun, nas, udah beda-beda ngomonginnya. Kapan Allah bicara basarun? Kapan Allah bicara ins? Kapan bicara Allah? Qul a'udzu birabbin nas. Ya ayyuhal insan. Nah, itu juga harus dibedakan. Ini nafsirkan Quran lempeng aja semuanya. Adik. Tafsir Mulkiyah, Malakutiyah, Jabarutiyah dianggap lempeng semuanya. Setiap huruf dianggap lempeng semuanya. Ngomong surga tanpa membuat perumpamaan, akhirnya jadi mutajilah. Akhirnya sekarang ini orang Islam ini nggak sadar jadi mutajilah. Ada lagi yang jadi Jabariyah, ada lagi mutajilah, ada lagi ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah wal firqah. Tetap saja dunia Allah. Itu juga sama. Makanya kenapa kata Abah juga Yahudi disebutkan oleh Nabi dari 70 golongan menjadi 71 golongan. Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar ila wahidah. Kemudian kata Nabi juga Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar ila wahidah. Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar ila wahidah. Siapa yang satu itu? Tadi yang annama ilahukum ilahu wahid, yang mentauhidkan Allah dari Yahudi, yang mentauhidkan Allah dari Nasrani, yang mentauhidkan Allah dari Islam, dari semua yang kembali pada Allah, yang bukan mentuhankan manusia, mentuhankan makhluk. Maka disinilah banyak cara menghilangkan diri sebetulnya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Nah, bagaimana cara memfanakan diri? Ya tadi, sebenar-benarnya tubuhku fi'il Allah. Berarti apa? Setiap gerak yang dilakukan oleh tubuh ini dalam sholatmu, maka tadi, sungguh bodoh orang yang melakukan sholat mencari dunia. Sholat duha, cari dunia. Sholat tahajud, ingin maqamah mahmudah. Maqamah mahmudah itu Allah. Tadi, sidrah al-muntaha wa ana ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya akulah Rabbika, Tuhanmu yang penghujung tadi semua. Maka itulah sidrah al-muntaha, kesadaran yang paling memuncak. Ya, kesadaran Allah. Kesadaran menghadirkan Allah. Kesadaran menghadirkan wujud Allah, kenyataan Allah. Jadi bukan kesadaran menyatakan wujud diri. Nah, inilah yang manusia sekarang ini. Kata Allah sendiri, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, karena dia dalam hatinya mati.
Cirinya orang hati yang mati melakukan sesuatu untuk makhluk. Yang dipandangnya hanya makhluk. Yang dicarinya hanya makhluk. Ditakutinya hanya makhluk. Diuji oleh Allah anaknya saja. Diuji oleh Allah hartanya saja. Udah kelimpungan. Nah, inilah persoalan. Karena manusia tidak menyadari dari awal. Padahal kalau kamu tidak ada, coba. Adakah sesuatu yang membuat masalah pada tidak ada? Tidak ada. Kalau kamu kosong, ya tidak ada masalah. Tadi, sebagaimana air terombang-ambing di botol aqua, masalah bagi dia. Pada saat dia sementara dia ingin menyatu dengan air yang ada di lautan itu. Dia ada di botol. Nah, itulah yang menjadi masalah. Wujud diri. Maka dari awal kita harus pahami sesungguhnya dalam drama Allah tidak ada yang lain. Kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu hanya ada sendiri, sekarang pun begitu sendiri. Dialah sutradaranya, dialah dalangnya. Maka satu peti yang dibawa oleh Asep Sunandar Sunaria itu semuanya. Satu peti itu adalah tiada gerak kecuali gerak Allah, kecuali gerak dalang. Satu peti itu tiada kalam kecuali kalam dalang. Tiada satupun dari satu peti itu satu nama kecuali pada nama dalang. Cuma kenapa dibedakan namanya ganti-ganti? Karena supaya nggak bingung. Demikian pula Allah pun menciptakan makhluk dikasih nama. Makanya inilah nama. Dan nama tidak boleh disembah. Allah pun nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Berarti kalau kamu menyembah nama, apa artinya? Datang berobat ke dokter Samsudin. Kamu berikan namanya dokter Samsudin. Yang menyembuhkan bukan dokter Samsudin. Itu hanya nama dokter Samsudin. Maka manusia terjebak dengan nama. Ya. Tadi, kamu ingin kenyang dengan nasi. Tapi tulisan nasi itu bukan nasi. Maka selama tidak wujud, tidak ada zatnya, ya tidak akan ada tulisan nasi. Apa artinya tulisan nasi? Kamu sebutkan berapa kali pun dia tidak akan mengenyangkanmu. Tulisan air bukan air. Tidak akan hilang haus kamu dengan tulisan air. Tulisan api bukan api. Maka ditulis tulisan api, API. Kamu kantongin tidak membakar kantongmu karena dia tulisan nama. Tapi coba kamu ketemu dengan zat api. Jangankan kamu tulis. Inilah perlunya mengenali Allah kembali kepada sang wujud. Demikian pula nama Allah. Alif lam apa artinya mim ha mim dal itu Muhammad itu? Kalau hanya cuma di bibir saja, tidak menemukan orangnya. Dan orangnya adalah pada dirimu juga. Dan Allahnya juga pada dirimu juga. Semuanya ada pada dirimu. Bahkan dari Merkuriusnya, mataharinya ada pada dirimu. Merkuriusnya pada dirimu. Buminya pada dirimu. Marsnya pada dirimu. Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Galaksi Bima Saktinya ada pada dirimu. Galaksi apa Skyway-nya ada pada dirimu. Galaksi Blue apa namanya itu yang tak terhingga. Semuanya. Inilah keajaiban kita manusia. Kecil tapi besar. Di kolbu lah segalanya. Itulah kenapa Allah membuat aras di kolbumu. Qalbul mu'min baitullah. Itulah rumah Allah yang sejati. Dirimu itu. Sementara orang sekarang sudah dibelokkan oleh Zionis itu. Dia ibadah kayak Allah. Ramaikan masjid. Tapi tetap saja. Tidak menimbulkan kebahagiaan. Tanha tidak ada. Pasha tidak ada. Masih tetap munkar. Masih tetap tanha. Masih tetap pasha. Itu. Karena dia tidak mengerti apa itu sholat. Apa itu dzikir. Ya. Siapa yang sholat, siapa yang dzikir. Bersyatailah sudah banyak mengingatkan ulama dulu itu udah cerdas-cerdas Pak. Makanya, kana Allah wala syai'a ma huwal ana ala mahlikan. Dahulu Allah sendiri, sekarang pun Allah sendiri. Karena kehidupan ini dramanya Asep Sunandar. Kan tadi. Dulu Pak Asep Sunandar tuh kalau mau ke daerah sini suka mampir ke tempat saya. Dia bilang, Kang Haji, itu kemana itu apa namanya kerajaan wayangmu? Oh kan saya pangeran aja. Saya Tuhannya katanya. Tidak akan gerak, tenang aja. Cepot tidak akan berantem di situ. Arjuna tidak akan berantem dengan si apa nama Rahwana. Oh saya dalangnya kok. Gitu kan tadi semua. Nah, iya. Nah inilah.
Sebetulnya Tuhan membuat sinopsis, membuat pelajaran pada kita. Ada sebenar-benarnya siapa dalangnya itu. Dan kita harus mengerti siapa dalang itu. Pada saat kamu ada, dalang ada. Coba bayangkan. Asep Sunandar sedang mainin si Cepot. Tahu-tahu Cepot ngomong sendiri. Itu kan pasti dibantingin sama Asep Sunandar. Coba pahami itu. Kalau kamu wujud, Allah wujud. Di sini persoalan. Maka kenapa? Karena nabinya udah nggak pernah dianggap Nabi Muhammadnya. Padahal dari nabi awal sampai akhir tadi semua Abdullu ma'qul tu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah misi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Tiada yang lain selain Allah, termasuk dirimu. Kalau kamu ada, berarti kamu celaka berhadapan dengan dia. Kalau Allah itu Mike Tyson, kalau kamu harus tinju lawan Mike Tyson. Malah mungkin kamu menang. Gerak kayak apapun kamu lakukan, tanpa kamu tidak bersama Allah, mustahil kamu bisa melakukan. Karena segalanya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sebagai dirimu. Tapi kalau kamu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan Allah mengatakan, Inna rabbaka hadza binnas. Dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Al-insanu syiri, wa syiri sifati, wa sifati la ghairi. Kata Allah, kamu itu ke aku loh. Berarti aku itu kamu loh. Kamu itu aku loh. Anak engkau. Itu baru, maka masih syirik, munajat. Ada mukhatab, ada aku, ada engkau. La ilaha illa anta. Kalau udah ngomong anta, itu pasti depan. Kalau illallah, nggak tahu di mana. La ilaha illa huwa. Dia, tapi dia juga tidak tahu di mana. Kalau la ilaha illallah nggak belum jelas yang Tuhan kan. Maka tadi, kalau manusia itu juga bisa menghilangkan lewat cara begini. Kita ini kan materi. Sadari sebenarnya materi itu tidak ada. Sekarang Abah ngomong fisika. Semua ini materi ada partikel. Hanyalah merupakan elektron, proton, merupakan atom-atom yang sebetulnya yang disebut sekarang kuok. Ya, karena sekarang elektron atom itu sudah dipecah. Atom menjadi proton, elektron, neutron, terus dipecah-pecah jadi boson. Boson jadi kuok. Unsur terkecil sekarang ditemukan manusia disebut kuok. Itulah yang hakikat ya latif. Itu unsur tadi semua. Ya, unsur kuok. Maka berarti kalau begitu cara menghilangkannya bagaimana? Tadi, karena kita adalah materi dan materi itu berasal dari energi. Ingat, materi itu adalah energi yang memadat. Dan energi itu apa? Energi itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah Allah. Tajalli dari Allah. Yang disebut Nur Muhammad. Nah tadi, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Semuanya hanya khobar mubtada. Maka disitulah Allah berkisah tentang dirinya dan Nur Muhammad sebagai khobar mubtada. Masalu nurihi kamiskat. Tuh. Pada diri kita itu khusus tempat semayamnya Allah itu. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahaya itu adalah jantungmu itulah. Ada di jantungmu. Di kolbumu. Yang nanti pada saat Idul Fitri digelambangkan dengan ketupat. Nah, para mereka yang sudah ma'rifat pada Allah. Sampai kenapa? Dibungkus dengan janur kuning. Ja'a nur. Dia telah datang cahaya. Mandahola nur. Kana amina. Tuh. Mandahola. Apa namanya? Kana amina. Siapa yang telah masuk ke dalamnya. Ke rumah Allah. Mandaholahu. Di situ pada. Siapa yang telah masuk ke dalam rumah Allah. Rumah Allah tidak di Madinah. Tidak di Mekah. Tidak di Baitul Ma'mur. Tidak di Masjidil Aqsa. Rumah Allah. Dirimu sendiri. Maka orang yang sudah mengikis dirinya. Sebenarnya tubuhku fi'ilnya. Kembalikan pada asma. Hatiku asma Allah. Kemudian ruhku adalah sifat Allah. Dan sirku adalah zat Allah. Jangan ragu-ragu. Kau sudah bertemu dengan zatnya. Baru dia. Maka dia bisa mengingat dirinya. Maka selama kamu adalah kamu baru nyebut namanya di hatimu. Baru nyebut nama. Balik lagi nama. Dan nama itu dengan hati. Allahu. Kayak orang torikot. Tapi nggak ngerti. Allahu. Tetap aja dia yang ada. Tadi semua.
Ini kegoblogan yang luar biasa. Maaf ya. Buat apa kau sebut-sebut kalau kau nggak lanjutkan perjalanan? Tadi semua malah berhenti di rest area. Gurumu luar biasa. Karena bagi abah saya punya guru yang luar biasa. Dan ternyata keluar biasaan beliau tajali pada kita. Ya. Tapi yang hanya manakibnya saja ungkleg-ungklegan, tapi khotaman tiap minggu, tapi tetap aja kelimpungan, jahil urusan ilmu, jahil urusan harta, akhirnya syirik kepada guru mursyidnya. Nah inilah, nggak ada bedanya, nggak ada kanan tadi semua nanti, tadi semua ya. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana? Jadi kita ini makhluk materi itu tidak ada. Ingat itu. Silakan kamu belajar fisik. Makanya sekolah. Kalau sekarang ini eranya sekolah. Ini eranya ilmu pengetahuan. Ilmunya lemah ilmiah. Karena Allah itu ilmiah. Itulah kenapa kata Allah mengatakan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzanna. Dulu orang itu segala sesuatu disangka dengan don. Tapi kata Allah adalah inna dzanna la yugni minal haqqi syai'a, dan sangkaanmu itu tidak akan guna sedikit pun. Tadi akhirnya manusia salah menyangka. Jadilah kayak di Indonesia ada hantu itu gara-gara sangkaan yang salah. Kenapa? Karena kamu tuh hebat. Kamu sangka bahwa ada hantu itu pocong buyur, muncullah dia itu. Itu kamu yang menciptakan. Kenapa? Karena kamu Tuhan. Menciptakan segala ketakutan. Kamulah yang membuat mencari kamu miskin. Itulah yang kata ana indadzoni abdibi. Aku tergantung prasangka kamu. Sementara kamu kalau belum sadar bahwa kamu itu Tuhan, nah itu inna rabbaka atau binas, kamu akan sering menyangka padahal sangkaan kamu itu ajaib, sehingga manusia itu susah oleh sangkaannya ya. Kemarin sore ada datang sini jamaah saya, nangis anaknya udah 4 hari nggak pulang. Nah itu kan tadi sama kayak kisah Tuan Abdul Qadir, anaknya tenggelam di laut. Gitu. Datang sini nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Kamu pulang, anakmu udah ada di rumah. Tahu-tahu udah maghrib nongol lagi dia, kerja bakti di sini sampai jam 12 malam. Ketawa-ketawa. Iya. Inilah orang sekarang. Sedikit ujian saja dari Tuhan sudah panik. Tadi itu orang yang nggak jelas. Bayangkan itu sudah ahli dikir di sini itu. Walaupun agak malas dikirnya. Riadohnya malas, apa-apanya malas. Baru diuji anaknya ditahan oleh Allah 4 hari, udah kelimpungan. Kata Allah, masih letik ya, masih kecil loh tadi semua ya. Nah disinilah sahabat persoalan kepada kita. Cara menghilangkan. Jadi cara menghilangkan diri apa? Ulang saja dari awal. Bisa lihat sebagai tubuh kita sebagai fiilnya. Kembalikan hati kita asmanya. Karena tiada gerak tubuh ini kecuali dari asma, dari hati. Tapi hati tidak akan gerak kecuali oleh ruh. Tadi, oleh sifatnya. Nah, tidak gerak ada sifat kecuali oleh dia, zatnya. Syir, zat Allah yang ada pada diri kita. Jadi pemuharik pertamanya adalah yang di dalam itu. Tadi terus kedua, masuk ke dalam. Muncullah ini tadi semua. Ya. Tadi semua. Artinya bahwa maka kata Abah di awal tadi bahwa kita ini sedang live bersama Allah. Mana Abah Setu? Abah Setu bukan ini yang nampak ini, yang pakai peci kacamata. Itu bukan Abah Setu. Abah Setu nih yang lagi ngomong. Abah Setu nih yang lagi ngomong, yang lagi melihat, yang lagi mendengar. Pada saat Abah Setu udah pergi, ini yang tubuh ini masih ada matanya, telinganya, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa lagi melangkah karena sudah nggak ada kudrat irodatnya. Jadi manusia ketipu dengan yang cangkang ini. Inilah yang merasa miskin. Inilah yang merasa punya hutang. Inilah punya masalah, pengen nempeleng saya orang-orang kayak begitu. Persoalan dibikinnya sendiri. Tadi semua ingin persoalan yang diselesaikan orang lain. Tadi semua lu. Makanya akhirnya kita lagu. Kau makan nangkanya, aku makan getahnya. Itu. Apalagi guru kayak Abah, ini tiap hari makan getah terus. Karena nggak ada yang datang ke sini itu yang makmur, yang susah, yang punya hutang, yang punya masalah, yang hampir bunuh diri, yang anaknya mau dibui. Tapi Abah udah senyum aja, kan udah tahu. Karena Abah adalah dokter,
Gitu. Cuma kalau dokter masih mendingan ada pembayaran. Ini mah nggak ada. Karena murid-murid Abah yang sudah jaya udah nggak nongol. Dan memang oleh Abah disuruh, kalau kamu sudah sukses nggak usah nongol lagi sini. Bahagia hidupmu, dohirmu, batinmu udah nggak usah nongol lagi. Nanti jadi syirik adanya Abah. Nah, gitu kan tadi semua ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi yang kedua, cara menghilangkan Allah secara fisika tadi. Sebenar-benarnya kita ini materi. Dan materi itu adalah tidak ada. Yang ada energi. Energi yang memadat jadi materi. Coba kalian mau belajar ilmu kimia, apapun fisika. Maka tubuh ini tentang fisika. Ruhmu tentang kimia. Hanya reaksi kimia. Ya. Maka kenapa dalam tubuh kita ini. Maka usum alami kan natrium dan klorida, natrium Na2Cl, KCl, kalium klorida, K dan Cl, satu positif, satu negatif. Ya. Kemudian juga seluruh apa yang ada di dapur tadi semua. Semua punya rumus melika, gula C22H, 22O, 22. Kemudian semua juga air H2O, satu hidrogen, 2 oksigen. H2 hidrogen, 1 oksigen. Maka alam ini bisa bernapas adalah karena O2. Karena kalau O saja, ini bahaya. Tapi O2. Ya. Maka tadi semua O2. Kemudian yang melindungi alam ini O3, ozon. Oh, tadi semua. Maka di dalam tubuh kita berlaku juga 4 lapis alam. Ionosfer, mesosfer, stratosfer, sampai atmosfer bumi. Benda itu masih ke bawah. Nah, kenapa manusia itu tidak bisa menghilangkan diri? Karena tertarik lagi ke bumi. Oleh jasadnya ini. Karena jasadnya lah yang menahan dia. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kecuali wujudmu sendiri. Maka manusia itu seperti kayak naikkan protosan. 17 Agustus naik prosotan. Naik, turun lagi. Padahal hadiahnya udah kelihatan. Naik, prosot, turun lagi. Ini sama. Kenapa? Karena matamu fokus kepada itu yang digantung di atas itu. Dan itunya makhluk, bukan Allah. Padahal coba kalau seandainya kalian dilihat itu Allah. Nggak ada tuh licin itu tadi itu. Nggak ada tuh yang namanya apa namanya oli. Yang di situ nggak ada. Kamu fokusnya pada oli. Tapi terbayang yang di atas. Tadi semua. Itu tadi semua, ya. Inilah Allah buat perumpamaan banyak. Makanya segalanya dibuat oleh Allah perumpamaan. Cuma manusia tidak mampu membaca perumpamaan itu. Malah asik terbawa perumpamaan. Kayak surga perumpamaan. Neraka perumpamaan. Kamu takut dengan neraka. Allahnya nggak pernah kamu takuti sedikit pun. Adakah sesuatu yang lebih mengerikan kecuali yang memiliki, yang menciptakannya? Kalau yang diciptakannya oleh kamu dianggap mengerikan, apalagi yang menciptakannya. Dia bisa menciptakan yang mengerikan. Bagaimana yang menciptakannya? Ini kan kebodohan. Manusia tidak mampu membaca. Disinilah tauhid sebetulnya. Bagaimana kamu? Kenapa manusia itu merindukan makhluk ini semua? Kayak bagi Abah, kata Abah, hari ini kalau diberikan uang 1 triliun dan mati, Abah pilih mati. Ada silakan. Lagi live ini ya Allah. Kan memang tujuan saya adalah perjalanan kembali padamu. Bukan 1 triliun. Ini dengan sepeda butut aja sudah nggak mau mati. Rumah ngontrak aja nggak mau mati. Udah ngontrak. Banyak penyakit. Hubungan rumah tangga masalah. Tadi semua. Rumah tangga jadi neraka. Tadi semua. Akhirnya manusia itu sebetulnya nggak sadar kalian ingin surga. Tapi sedang di neraka sebenarnya. Karena surga itu Allah. Kalau satu-satunya tujuan itu sudah balik pada Allah. Tiada yang lebih indah, tiada yang mulia, tiada yang lebih agung. Sampai akbarlah Allah itu. Benarlah sholatmu. Karena sholat itu menyatukan. Pada saat engkau menghilangkan. Dan wudhu itu memisahkan. Memisahkan engkau dari makhluk itu wudhu namanya. Menyatukan engkau dengan Allah, sholat namanya. Walaupun engkau kan begini, ruku sujud, tapi nggak menyatu, maksiat namanya. Itulah makanya kenapa Allah ingatkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu.
Fi sholatihim sahun. Kenapa sahun? Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Karena dia telah berbuat riya. Apa riya itu? Syirik. Karena kamu wujud, Allah wujud. Ya. Tadi semua. Nah, itulah ya cara menghilangkan diri adalah sebenar-benarnya pada diriku. Maka apapun yang terjadi pada diri ini adalah. Tapi jangan menuduh Allah. Ingat, kamu masih sebagai jiwa. Segala kebaikan dan keburukan itu kamu yang menentukan. Waktu masih di luar. Tadi. Kenapa ada mujahadah? Pertamanya adalah mufatahah. Mufatahah, mujalasah, mujahadah. Lawan dulu dirimu dengan riadoh itu. Walaupun belum ada dampak, lawan saja. Saumkan, ngabeti, ngerowot, dan lain sebagainya riadoh. Mandi tobat, mandi kemanusiaan, mandi kemalaikatan. Lawan dulu karena penghalang kita. Bukan siapapun, bukan iblis. Karena inilah iblisnya. Inilah Namrudnya kepada Ibrahim. Inilah ikan nun pada Nabi Yunus. Inilah guha pada Ashabul Kahfi. Inilah penjara kepada Yusuf. Inilah kebutaan pada Yakub. Inilah gatalnya kulit karena masih wujudnya diri pada Ayub. Dan Nabi Muhammad pun mengajarkan hijrah. Hijrahkan diri kita. Tapi hijrahnya jangan hijrah kepada makhluk, kepada makhluk. Sampai Syatoilah ingatkan, la tarhal min kaunin ila kaunin, patakuna kahimari roha, yashiru wal makanul ladir tahala ilaih, wal ladir tahala anhu, walakinir hal ilal akwani ila mukawin. Pindahkan dari makhluk pada Allah. Pindahkan dari fana menuju bako. Bagaimana menghilangkan fana tadi? Sebenarnya aku materi, dan materi tidak ada. Aku berasal dari energi. Balik lagi, sebenarnya energi juga tidak ada. Sebenarnya energi berasal dari cahaya Nur Muhammad. Dan sebenarnya Nur Muhammad pun sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah cahaya. Itulah dari kata Allah. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Kecuali wajah Allah itulah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu qadim. Karena Nur Muhammad ya Nurullah. Tadi semua. Dohirnya Allah. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nama rupaku insan. Nama rahasiaku insan, nama rupaku Adam. Di segala apapun inilah disebut Adam. Maka Adam itu bukan sosok manusia sebenarnya. Cuma ini manusia udah tadi gagal dalam menafsirkan. Tidak memahami. Manusia dianggap sosok. Ibrahim aja gitu. Padahal kamu juga Ibrahim. Kamu juga Musa. Kamu juga Muhammad. Kamu juga Isa. Tapi hati-hati. Kita juga Fir'aun. Kita juga Namrud. Kita juga ikan nun yang menelan. Kita juga adalah penyakit gatal pada Ayub sedang terjadi. Gatal melulu. Kafir. Caur neraka. Melaknat si Netanyahu. Apa yang dilakukan Netanyahu? Sama saja kerajaan wayang melaknat si Rahwana. Apa yang bisa gerak Rahwana? Ngomong aja diomongin Dalang. Dalang juga yang ngomong. Yang gerak juga Dalang. Nah disitulah hati-hati kita jadi Rahwana. Karena selama si jiwa kita masih punya dua potensi. Maka tidak boleh mati dalam jiwa. Kita disebut oleh Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena kalau masih jiwa akan merasakan mati. Tapi kalau sudah bukan jiwa ruh, tidak akan lagi menemukan mati. Itulah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Maka masih jiwa berarti kamu masih. Jadi kalau begitu siapa maksiat? Ya kamu. Tadi semua. Walaupun siapa yang taat? Ya Allah lah di situ. Karena tidak ada kebaikan boleh sadarkan pada Allah, tapi pada dosa itulah kenapa ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min syai'atin fa min nafsika. Betul. Dosa itu dari dirimu. Engkau yang memilih walaupun nanti ruh yang nganter saja. Sama kayak listrik. Listrik itu ada setrum itu adalah ruh. Tapi ada pun lampu dipakai untuk ngaji ataupun gaple, itu terserah kamu, terserah si jiwa. Adapun si lampu ini ada lampunya terang ataupun tidak terang, itu terserah kamu, tergantung si bohlam. Kalau kamu teriak-teriak minta terang, tapi kamu 5 watt, kapasitas ketakwaannya, karena kamu masih ada, belum telanjang, al-imanu uriyanun walibasuhu taqwa, ya gimana teriak-teriak minta terang pada PLN? Sementara pada saat engkau diberikan oleh PLN lebih dari batas kemampuanmu, kamu putus. Itulah sekarang banyak orang memaksakan diri kaya, ujungnya putus, dibui, ini semua diborong orang. Tadi semua diborong oleh debt collector. Kan tadi. Kamu ingin terang malah kamu sebaliknya.
meminta setrum, dipaksakan oleh kamu setrum itu ada. Inilah maka ya Allah ya Karim, padahal begitu mudah cara kaya tadi semua. Karena bagaimana cara kaya dibuat oleh kamu? Mau bikin PT, bikin perusahaan, kalau bukan perkara yang dibuat oleh Allah, sia-sia. Sholat aja sia-sia, apalagi usaha. Tapi kalau begitu nggak boleh usaha, bukan lagi. Justru kita ini berusaha dengan Allah, maka asbabnya Allah, tajridnya Allah. Sampailah kamu memandang, kan tadi sudah mampu menghilangkan sebenarnya aku materi. Materi itu adalah energi, energi dari cahaya, cahaya itu Nur Muhammad itu Nurullah, hilanglah aku. Berarti apapun yang kau miliki sekarang, walaupun setengah dunia, hada mimpat bi Rabbi. Lihat luani am askur am akfur, kata Sulaiman. Ini hanya hak padol Allah. Dia ada kepadaku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Itu saja sebetulnya. Makanya kalau kalian masih pandang materi adalah materi, udah tadi sampai aki-aki bongkok. Tetap saja. Itulah yang Abah menyaksikan kakek-kakek yang suka jualan pisang. Kadang ada kakek-kakek jualan coet tuh. Udah tua. Berapa umurnya ke? 87. Itu kakek masih jualan ini. Berat begini. Ya saya dari pilihan. Padahal batin saya mengatakan, Aki, lu tuh sedang disiksa kubur. Pahami itu. Ya, harusnya sudah asik anteng. Tapi dia malah masih jahil sampai setua itu 87 tahun. Tadi. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita semua tentang bagaimana mengembalikan, karena tidak dikembalikan berikhtiar kayak apapun oleh diri kita, sia-sia, ya. Itulah satu ilah kita, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah kamu berpindah dari satu makhluk pada makhluk lain. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Harus di jalan Allah, dengan Allah dari semua. Dan juga di situ pengertian lillah, bukan lil illah, billah, ma'allah. La haula wala quwata illa billah. Seharusnya adalah memang kita tidak ada dari awal. Maka orang yang berhasil menghilangkan mufana, man arafa nafsahu bil adam, faqad arabahu bil wujud. Wujudlah Allah pada dirinya. Jadilah dia Tuhan. Malikin nas, ilahin nas. Tuh. Ya Allah, ya Karim. Kamulah Tuhan itu yang sebenarnya. Tapi kalau kamu bukan Tuhan, berarti kamu adalah jiwa. Dan jiwa pasti ada dalam keadaan tadi wa nafsi wa masawaha palama fujuroha wa taqwa, dan pasti lebih banyaknya pada fujuroha. Itulah. Maka qad aflaha man zakaha, bersihkan. Beruntung orang yang mengembalikan, membersihkan hatinya, kolbunya. Ya, karena ini sentralnya. Tapi sebenarnya beruntunglah orang yang mengembalikan semuanya pada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mawjudun bihaqi Allah. Maka segalanya sudah jadi halal kepadamu sebenarnya. Itulah baginda Nabi bersabda, nanti di surga, pada sampai pada Allah nggak ada lagi yang haram. Karena kamulah yang membuat hukum tadi semua. Kata Nabi pada saat sampai sebuah sudah sampai ke laut, tidak ada lagi yang najis di laut itu. Bangkainya juga halal. Tuh. Maka disitulah kamu akan dikawinkan oleh Allah dengan bidadari. Makanya pankihu masna. Masna itu pangkat dua. Wasulasa. Kan tadi bukan salis. Wasulasa. Berarti pangkat tiga. Waruba. Bukan arba, waruba, berarti 4, pangkat 4. Itulah kata Nabi akan mendapatkan bidadari 70, pelayannya 70, setiap pelayan 70 dayang-dayang, setiap dayang-dayang 70 pelayan, setiap pelayan 7, terus begitu. Karena tadi dikawinkan masna, wasulasa, waruba, 2 pangkat ditambah. Karena di situ wawunya wawu jumlah atopnya. Ditambah 3, tambah 3, kali 3. Tadi semua. Ya Allah, ya Karim. Karena sudah tidak ada lagi. Kamulah.
kamu sudah sampai pada Tuhan itu sendiri. Maka kul a'udzu birabbin nas adalah penghujung perjalananmu. Malikin nas, kamu jadi raja manusia. Ilahin nas, bahkan kamu sesembahan manusia. Karena kamu sudah menjadi kamu yang sejati, bukan kamu lagi. Yang menghidupkan orang mati, kum biidni, bangun kamu atas izinku. Tuh. Sudah sampai di situ tuh ya. Tapi kita harus lewat dari depan dulu tadi. Kalau kamu yang bodoh masih kamu tadi segala kejahilan, maka itu disebut jiwa, jasad, jiwa, ruh, sir ke dalam. Kalau sudah sampai ruh berarti kamu sudah nyaman, udah. Kalau sudah sampai ruh berarti kamu sudah nyaman, sudah bahagia tadi semua ya. Tapi kalau masih kamu tadi, maka selalu ada kemungkinan. Nah, inilah yang menjadikan dosa penyebabnya karena kita merasa ada. Dia kata apa? Segala jirim ini ada sebagian dari jirim ini johar pirin. Pandanglah sebagai johar pirin, maka hilanglah dunia ini. Atau pandanglah dirimu sebagai Nur Muhammad. Maka pada saat kau pandang sebetulnya dirimu Nur Muhammad, di luar dirimu Nur Muhammad, sebetulnya kamu sudah pulang itu sebenarnya. Itikadnya. Jadi tidak lagi harta yang menghalangimu. Karena di awal pun kamu tidak diberikan harta oleh Allah karena kamu kapasitas sepelesin. Dikasih sedikit aja sombong, dikasih kurang sedikit kufur, dikasih sedikit nggak syukur. Itu kan persoalannya. Tapi pada saat kamu sudah leburkan, hilangkan dirimu. Aku tidak ada, yang ada Allah. Tuh. Makanya dikit la ilaha illallah, tiada aku yang ada Allah. Ainglah Allah tea, gitu. Akulah sejatinya Allah itu. Itu maknanya la ilaha illallah. Sebenarnya kamu juga ngomong gitu, tapi sebenarnya artinya kayak begitu sebenarnya. Makanya kenapa kata baginda Nabi, Abdul makultu ana wa nabiyyu min qabil la ilaha illallah. Nabi isbat. Kalau Allah kamu nafikan Allah, isbatnya kamu, berarti kamulah yang Tuhan gadungan. Merasa tidak mengakui Tuhan, tetapi sebenarnya merasa itu punya hidup sendiri, kerja sendiri, pekerjaan sendiri, ngebun sendiri, nyawa sendiri, ke kantor sendiri. Itulah Tuhan gadungan. Ya. Padahal yang sebenarnya, kalau kamu bukan kamu, maka yang ke kantor Allah. Wah, hebat Tuhan, yang bisnis Allah. Dan semua. Ini sahabat ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu sudah tunjuk dia. Maka orang dikir, Dia. Sama aja pada saat kita lahir. Huwa. Itu sebetulnya pada saat ditiupkan ruh nafahtu fihi ruh, hari pertama kita bilang Allah, 7 hari bilang hak, 30 hari bilang subhanallah, setelah tertubuh bilang alhamdulillah, pada saat selesailah 7 bulan kita bilang Allahu Akbar. Sebelum lahir ditanamkan oleh Allah la ilaha illallah, begitu terlahir langsung dia mengakui dirinya aku Allah, huwa. Makanya bahasa bayi di Indonesia dan dimanapun sama. Huwa. Aku Allah. Dalam wujud Rasulullah. Makanya itulah begitu habis lahir diselamatkan. Marhaban ya nurul aini. Tadi. Disambut oleh kita. Tadi. Bagaimana kita menyambut? Ya Rasul salam. Tadi. Ya Habib salam. Ya Rasul salam alaika. Tadi. Ya Habib salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Tuh. Siapa Muhammad? Yang bayang nongol itu Muhammad tubuhnya. Allah dalamnya. Begitu udah besar dikit ulang tahun, duduk balon. Nggak salah, cuma tadi nggak tahu kamu. Ya bayang lahir itu Muhammad. Makanya jangan ngikut ulama, itu ulama dulu tahu. Makanya kenapa setiap kelahiran bayi itu ada potong rambut, 40 harinya. Datang diadanin, telinga kanan dikomatin. Karena kini itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setiap kelahiran itu maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang untukmu
rasul pada dirimu. Wa'lamu anna fikum rasulullah, kata Allah, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Itu Allah, Quran itu Pak, bukan ayat keluar dari batu, dari Allah. Cuma tadi ngajinya aja kurang ngaji, tadi membacanya kurang meneliti, tadi pengetahuannya sebatas alima, belum maklum tadi semua. Ya, akhirnya semuanya hanya katanya. Bagaimana kiainya nyebut katanya umatnya nanti? Kiainya aja bilang katanya, kama kola, kila. Lu kapan ngalaminya? Karena kalau engkau sudah ngalami, enak ngomong itu. Coba kalau kamu pergi kemanapun yang sudah kau alami sendiri. Itulah kata-kata Allah di penghujungnya. Kul huwallahu ahad. Ceritakan. Abah Setu, ceritakan semuanya. Makanya tidak boleh ada yang melarang Abah. Kul, ceritakan perjalanan itu dari Fatihah, Alif Lam Mim sampai Al-Baqarah, sampai Luqman, kemudian sampai An-Nisa, Al-Maidah. Kalau tidak Al-An'am, akhirnya sudah mulai gagal di situ. Dari surat Al-An'am itu, surat Al-An'am. Karena kamu tidak mengikuti alurnya dari awal. Baru di penghujungnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Di penghujungnya selesai perjalanan kul a'udzu birabbin nas. Kamu jadi raja manusia, ilahin nas, karena kamu adalah Tuhan itu sendiri. Ya Karim, tadi semua ya. Jadi inilah perjalanan. Sebetulnya Abah yang banyak buka hikam dari semua ya. Sekali lagi adalah dia dikatakan al-ajabu kullul ajabi mimma yahrubu mimma lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ah. Alangkah mengherankan orang yang lari dari sesuatu yang tidak akan lepas. Bagaimana orang lari dari Allah? Dia ada karena Allah, dia wujud karena Allah, dan tidak mungkin Allah terhalang oleh apapun. Karena diri kita lah yang terhalang oleh diri kita. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la sataruhu mahajabah walau kana lahu syatirun lakana liwujudihi hasyira. Sang hak tidak terhalang, kitalah yang terhalang oleh diri kita. Tadi oleh aku 4, oleh aku 3, dan akhirnya masuk aku 2. Dan hilanglah aku 1 itu. Padahal zatnya itulah, bukan tulisan nasi yang mengenyangkan, tapi zatnya itu. Yang harus kamu sampai itu bukan tulisan Allah, tapi kepada zatnya itu yang punya nama. Itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Tadi semua. Makanya sahabat, kalau sudah dikenalkan oleh dia mengenalkan dirinya pada kita. Tidak ada ayat yang tidak terlewati. Bahkan dalam ngomong pun dia terus ngasih tahu nih. Tadi semua. Kalamnya, belok kemana, belok ke kiri kemana. Kemana. Semua. Ini hanya wow corong aja gitu. Pada saat speaker itu bunyi, bukan speaker yang bunyi. Bukan kabelnya juga. Bukan mikrofon lagi. Bukan bibir lagi. Yang bicara itu kalam. Ingat itu. Kalau kamu pandang yang ngomong ini adalah Abah Setu, maka pada saat Abah Setu sudah mati, sudah kembali dia itu yang berkalam sekarang ini udah pulang, maka mulut ini tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Tadi semua tergantung siapa yang menerima hari ini, mendengarkannya dengan samanya Allah, dengan saminya Muhammad, ataukah dengan telinga kanan masuk telinga kiri. Tadi semua karena bicara ini dari kolbu, ya, dengan cinta. Maka tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Karena ya ini saja barangkali yang dari Abah. Sebetulnya masih banyak kajiannya adalah, tapi minimal kepada kita sadarilah. Kembalikan kepada Johar Pirid. Atau kembalikan sesungguhnya kepada Nur Muhammad. Menghilangkan diri adalah pandanglah semua sebagai Nur Muhammad. Pandang anakmu sebagai Nur Muhammad. Karena kau pada saat kau pandang semua sebagai Nur Muhammad, sesungguhnya nampaklah Allah. Nurullah di situ, ya. Kau melihat Allah dengan Rasulullah. Itu tadi nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Berarti kau melihat segala apa yang kelihatan bentuknya, itulah Muhammad dalam rupa Adam. Tapi ada rahasia insan kepada kita. Inilah aras Allah, Ar-Rahman, ala arsistawa. Wa khalaqal insan ala surati Rahman. Nah ini, aku menciptakan Allah
tubuh ini sebagai Rahman, surahnya Rahman. Maka ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Maka tadi bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma dalam surah tadi wa khalaqal adam ka suratihi. Inilah perwujudan Tuhan. Kamu sendirilah Tuhan itu. Kalau kamu sudah sampai di situ, maka kunnya kamu kunnya Allah. Tadi semua al insanu siri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Ya. Sehat semuanya. Tadi sekali lagi ya, selama masih ada umur ya, kita akan lanjutkan kajian ini sampai dia suruh berhenti mulut ini. Tadi insar itu ada sirullah nurullah. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Aku tidak akan bernapas kalau bukan oleh ruh. Aku tidak akan ruh menggerakkan nafas kecuali oleh si hayat. Aku si hayat tidak akan bisa kecuali oleh Allah. Berarti nafas ini aku sedang bersama dengan dia. Maka itulah kenapa setiap nafas ada takdir yang kau buat. Karena nafas yang kau lakukan itu kamu gak sadar sedang laib bersama Allah. Ngeluh. Maka tadi karena kamu sedang laib bersama Allah, terjadilah apa yang kau keluhkan itu pada dirimu. Maka kata apa? Kesulitan yang terjadi, persoalan yang terjadi karena kamu tidak menyadari sesungguhnya dirimu. Inna rabbaka atau binas yang meliputi dirimu, apalagi sedang laib bersama Allah, bersama nafas, nufus, anfas, tanafas bersama dia, dan kamu berpikir negatif tentang dirimu sendiri. Terjadilah kesulitan. Aku miskin, jadilah. Aku sulit, jadilah. Wah, anak saya jangan-jangan gak lulus. Oh, jadilah. Anak saya tidak akan bisa diterima kecuali nyogok. Akhirnya harus maksa cari nyogok. Itulah akhirnya manusia. Keluar. Dia sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Kalau sudah demikian. Jadi sederhana sebetulnya konsep Allah itu. Dari awal pun. Tadi semua. Manusia-manusia yang berilmunya nanggung inilah. Yang akhirnya manusia terkatung-katung. Digeret-geret kepada dogma agama. Doktrin agama yang gak jelas. Tapi akhirnya sekarang zaman sudah membuktikan kita gagal untuk itu. Ya. Maka disinilah Abah mengambil alih seolah-olah karena sudah manusia. Karena Abah sedih melihat sekarang Muslim terpuruk dalam kebahagiaan. Ya. Sudah gak usah diceritakan lagi lah fakta yang ada. Kurang apa fakta yang ada? Bahwa kita gagal. Ya, bahkan Abah katakan dalam kurun 400 tahun terakhir Islam sedang dihukum. Ya. Dulu di awal kata Abah juga Islam itu digunakan oleh Allah karena manusianya ada zuhud pada Allah, tawakal pada Allah. Muncullah ulama kayak Ibnu Sina, ahli kedokteran, Ibnu Rus. Muncullah ulama seperti Al-Jabar, Syekh Botani, Al-Kindi, banyak sekali ulama. Bahkan munculnya dari Spanyol. Mana ulama kita? Kenapa hilang? Kita ini hanya jadi jongos Korea, sekarang jongos Jepang, jadi jongos Cina, jadi jongos ini semua. Di otaknya UMR, sungguh menyedihkan orang Islam otaknya UMR. Berada daripada gelombang beta terus tadi semua. Terus kapan bahagia kalau nggak ada gelombang theta yang kamu bisa hadirkan di siang hari? Kita semua akan berada pada gelombang theta. Itu pada saat kita sudah nggak mikirin dunia. Makanya kenapa antara sebelum tidur jam 10 Abah suruh duduk. Karena itulah gelombang theta. Ya. Berkholwatlah. Maka kenapa Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira? Semua wali, banyakkan wali Allah mayoritas berkholwat di hutan, di gunung. Nabi Ibrahim di padang pasir. Semua. Nabi Musa sampai ke Bukit Turisin. Nabi Nuh ujungnya di Bukit Judi. Nabi Musa di Bukit Turisin. Nabi Adam Jabal Rahmah. Coba pahami kisah itu. Ujungnya adalah kesadaran tertinggi. Kalau Allah cerita jabal, gunung, kamu mandangnya gunung, gue gunung. Ya itulah. Karena tidak mampu membaca perumpamaan Allah wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa may yaqiluha illal alimun. Akhirnya oleh Allah ditutuplah pemahamannya. Tadi semua ya. Tidak fakih urusan agama. Karena tadi beragamanya adalah digunakan cara yang salah. Tadi semua.
Jangankan sekarang urusan dunia, beragama pun sekarang digunakan salah. Padahal seharusnya manusia ini bisa bahagia. Dunia ini nggak ada. Maka kalau kamu pandang dunia, ya dunia ini fana. Tapi kalau kamu pandang wajah Allah, tidak fana dunia ini. Maka semuanya bisa kamu miliki. 2/3 dunia nggak ada masalah. Asal hada min fadli Rabbi. Kalau kamu pandang sawah itu sawah, berarti kamu tidak akan pernah mendapatkan sawah itu. Kenapa? Karena kamu pandanglah sebagai Nur Muhammad. Kenapa? Karena pada saat engkau sudah mampu melihat sawah itu Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu Nurullah, berarti sawah itu Allah, maka engkau berhak atas sawah itu. Karena engkau sudah selamat, engkau tidak lagi salah pandang. Kalau engkau melihat Mercy itu hanya Mercy, kamu tidak akan pernah naik Mercy. Ingat itu, ya. Karena kau pandang Mercy itu bukan Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad adalah Nurullah. Maka di dunia ini mana yang bukan Nur Muhammad wujudnya? Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Inilah syahadat. Semuanya udah syahadat. La ilaha illallah adalah diri batinnya alam ini. Muhammadur Rasulullah, diri dohirnya alam ini. La ilaha illallah, batinmu adalah diri alam diri hakikat Allah, dan Muhammad adalah diri dohirmu. Nah inilah makanya hilang aku ke dalam kosong. Ya. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Tadi, hilanglah aku, lenyaplah aku. Karena tadi Allahu ruhun Muhammadun jasadu. Kalau nggak begitu, kau kayak apapun kerja kerasnya, yang selama yang kerja engkau, nothing you can do. Maka kata Abah salut sama Jack Ma. Pada saat dia ngomong di bukunya, I'm nothing without him. Saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. I cannot reach without him. Saya tidak bisa kaya tanpa dia. I cannot live without him. Saya tidak hidup tanpa dia. Tadi, I cannot do anything without him. Saya tidak berbuat apa tadi. La hayyun, sama aja tuh Jackman tuh lagi ngomong. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Jackman aja ngerti. Kamu nuduhnya kafir. Karena gara-gara ngaruku sujud di masjid seperti kamu. Masjid itu mana lagi? Nah disinilah kita juga harus merubah paradigma. Jangan terbiak lagi dengan masjid ad-dirar. Tadi semua. Karena yang dimaksud innama ya'muru masajidallah itu tubuhmu. Tadi semua. Masdarnya imarah. Inilah masjid Allah. Allah tidak pernah di masjid kamu walaupun bangun kayak apapun. Termasuk Masjidil Haram sekalipun. Allah nggak di situ. Pahami coba. Inilah konsep kegagalan kalau seandainya kita berhenti di situ. Oh Allah dalam Quran juga innama ya'muru masajidallah. Kenapa diartikan innama yu'amiru? Akhirnya kalian bikinlah takmir. Berantemlah, berebut keropak. Nah inilah persoalan akhir zaman. Kita berada pada kiai-kiai yang ribut keropak. Karena bukan pada kiai yang kata Imam Ghazali adalah ulama su. Ulama dunia, ulama anjing. Ngedus di mana tulang. Tadi semua. Ya. Nah, inilah persoalan akhir zaman. Kamu mengikuti siapa terserah panjenengan semuanya. Tapi kalau ingin kita berlogika sedikit nih, sekarang alam udah 500 tahun ini gagal Islam. Sebetulnya. Itulah kenapa ada bahasa perjanjian, ada saya Subakir dengan Semar Badranaya bahasanya. 500 tahun dan sekarang itu sudah habis. Masanya itu akan diambil alih. Ulama-ulama ruhani akan muncul. Karena kegagalan ulama-ulama jasmani. Kayaknya. Jangankan akhirat, dunia saja tidak bahagia. Wah emang yang penting mah nggak apa-apa. Akhirat bahagia, dunia menderita. Nggak ada dalilnya. Semua Syekh atau ilah siapa terus Abu Qadir. Bahagia terus dimulai jannatul mawar, tubuhmu dulu. Karena tubuhmu, perutmu nggak kenyang, bajumu nggak bagus, mobilmu nggak bagus, kamu tuh nggak pernah bisa nyaman sebenarnya. Cuma jangan juga ketipu. Akhirnya kamu tertipu dengan dunia, itu kan tadi semua.
Harusnya sempurna. Jannatul ma'wa pada ruh jismanimu, jannatul naim pada hatimu, jannatul firdaus pada fuadmu. Sampailah dengan rasa jannatul qurbah. Allah rasa setiap hari. Ya. Nah inilah, maka di lebaran tadi kamu tuh seharusnya, kalau kata apa? Sebetulnya dari ahad ke ahad, kalau kamu jamu hari Jumat itu, selesai juga hari Sabtu itu, supaya kamu isbat. Sampailah ahad lagi. Bahagia tuh kamu. Jadi ada bahagia mingguan, bahagia bulanan, ada bahagia tahunan. Tapi tetap manusia nggak mengambil alih. Tidak pernah memanfaatkan bahagia mingguan. Ahad kembali ke ahad. Jamu di hari Jumat. Tadi semua disuruh jamu kita tadi semua. Ya, lebur kita ini. Tadi semua. Ya, supaya Allah tajali pada dirimu. Karena tanpa Allah tidak bisa kamu kembali pada Allah. Tanpa Allah kamu tidak akan ngerti Allah. Tanpa Allah kamu tidak bisa ingat Allah. Tanpa Allah kamu tidak akan bisa sholat pada Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa ingat Allah hanya Allah. Kita dzikir itu hanya baru sampai menyebut nama di hati. Dan nama itu bukan Allah. Itulah kenapa dzikir, orang dzikir banyak tapi tidak bahagia. Karena disebut-sebut nama. Apa artinya nama? Tadi semua, ya. Nah disinilah perjalanan seharusnya. Nah terutama yang tahunan sekarang. Maka di Sopar ini jadikan kita singa beringas. Mari kita didik supaya Idul Fitri di hari apa? Karena kita tetap punya sifat. Maka tadi bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Itulah sifat dasar jasad ini. Tadi kenapa disuruh sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Dan kita tidak akan bisa pulang pada Allah selama bahimiyah, subuhiyah, dan syaitoniyah. Karena kita pulang pada Allah setelah kita adalah memiliki sifat robbaniyah. Tadi semua. Maka tadi penghujung perjalanan rohani manusia itu adalah cinta, mahabbah. Dan disitulah dia akan sudah mulai menuai, menabur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan mendapatkan rezeki yang dijamin, rezeki maud yang janji Allah tadi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Itu bukan berarti udah dipanggil mati, Pak. Itu si jiwa yang sudah kembali pada kadaru, udah diundang di dunia untuk bahagia, untuk surga gitu loh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tuh. Berarti si nafsul mutmainnah itu tadi kalau ibaratkan gelas yang sudah mentakholi isinya dan akhirnya diisilah tadi dengan tahali sifat-sifat Allah. Setelah sifat Allah masuk pada tubuhmu, dia tajali. Dialah yang tajali. Yang tadinya kamu yang wujud, sekarang dia yang ada. Yang tadinya kamu yang ada, sekarang dia yang ada. Tuh. Maka dialah nanti akan dengan tubuhmu dia mengingat dirinya sendiri. Dengan tubuhmu dia akan melihat fiil pada tubuhmu, melihat asma pada hatimu, melihat sifat pada ruhmu, dan akhirnya merasakan zatnya lebur pada dengan sirmu tadi semua. Ya, kau pulang dengan Allah, kepada Allah, oleh Allah, dengan Allah, bersama Allah. Begitu konsepnya. Maka disinilah karena kita butuh dekat, dan kemarin kita sudah bahas. Ya, maka kita nih yang mau nanti Idul Fitri, ya, yang kembali pada hari Lebaran supaya lebar, maka ayo di Sopar ini mandi tobatnya, riadohnya, ngabetinya, ngabeti 1 tingkat 2, mandi ke malaikatan, mandi kemanusiaan. Dalam meleburkan tubuh ini, kan tubuh kita inilah lawan kita semua. Inilah yang akhirnya pada saat sudah terkujur. Saya Abah tuh sering nakal, kata Abah juga. Pada saat ada orang kiai yang meninggal, Abah suka bercanda kadang-kadang. Karena bagi Abah kematian itu biasa saja. Nggak ada masalah. Apa anehnya dengan mati? Orang cuma datang dan pergi. Kalau orang mati, siap-siap hidup. Orang hidup, ya siap-siap mati. Ya begitu saja. Karena kita ini tagoyur. Itulah nggak sadarnya kita. Nah kalau kita ingin bako bersama Allah, nah kita harus mati dalam hidup. Supaya kita hidup dalam mati. Kalau kita mati sejroning urip, nanti bisa urip sejroning mati.
Itulah yang dikatakan baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Udah kepindah, kamu udah lagi mati. Karena mati itu nggak ada. Karena kullu nafsin daik itu karena masih sinafs, daikotun, ya. Tadi makanya mencicipi, hanya nyicip tadi semua. Hidup mati, mati hidup, hidup mati, mati hidup, siang malam, malam siang, siang malam, malam siang. Tulijul laila fi nahar, wa tulijul nahari fil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Selama si ini jiwa ini belum mengenal kembali kepada ruh, sampai diundang ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, terus sekolah ya, sekolah, pelajari terus, dewasakan ruhmu, naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Ini ilmunya nggak mau naik kelas tadi semua. Akhirnya kalaupun berilmulah dia yang berilmu. Dia pikir dengan ilmu bisa balik pada Allah. Dia pikir dengan ibadah dia bisa. Inilah kesalahan awal. Padahal kita deringan digendong ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu sudah ridho wahai hambaku bahwa engkau tidak wujud. Engkau sudah raditu billahi robba. Ini ngomong doang, raditu billahi robba, prakteknya lu yang jadi Tuhan. Tuhan picisan yang tidak tahu diri. Merasa wujud, merasa hidup, merasa tapi tidak sadar ini permainan Tuhan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Yang jadi kiai petantang petenteng, jadi kiai, jadi buya, jadi mama, jadi ama, jadi ajengan. Tadi semua nggak salah, nggak sadar jadi Firaun. Jadi ulama tapi nggak sadar jadi iblis. Tadi semua, ya. Inilah persoalan dan ini harus diomongkan. Kalau tidak, ini Indonesia tidak akan berubah, tapi menuju pada kehancuran. Tadi semua. Kalau tidak dikembalikan kepada bagaimana dulu baginda Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad, Abdullu ma qultu ana wa nabi min qabli la ilah, kembalilah pada la ilaha illallah. Sahabat, ya. Waktu terus berjalan. Ingat, dunia ini tidak ada, kata Abah juga. Karena dunia ini perwujudan Allah itu sendiri. Ya. Dia hanya diadakan, dipergikan saja. Maka dan perginya juga tidak hancur semua. Banjir di sini enggak, di sono itu. Tadi di Kerem umat Nabi Nuh di sono di lautan itu, maka di lautan sini aman, gitu kan tadi. Tsunami di Aceh, Jawa mah aman. Tsunami di Jawa, Aceh mah aman. Lupukasi Sulawesi, Jawa Barat mah aman. Perang Timur Timur, ya di Bandung mah ngopi. Perang di Gajah, di sini kita santai. Inilah kan pahami coba hidup ini. Tidak akan ada hancur sekaligus hancur. Karena dunia ini sudah miliaran tahun, triliunan tahun sudah ada. Tadi semua yang akan mengisinya gantikan. Maka Allah katakan, gantikan satu generasi. Kata Allah, kalau kamu tidak bisa, aku ganti dengan kaum yang lebih baik. Terus begitu. Makanya kalau kalian lebih ngerti ke dalam, apalagi batinnya sudah tajam, kalian ngerti mana kaum Sabah, mana Bani Ad, mana Bani Samud. Sekarang mereka sedang ditenggelamkan ke bawah. Siap, tapi jangan bukan nggak ada mereka itu. Di mana? Itu ngerti arti barjah, tapi nggak ngerti hakikat barjah. Tadi semua, ya.